Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Triatama Ramdhani dengan NIM 221104040018. Di sini saya akan memaparkan terkait mata kuliah ilmu politik, yaitu tentang prinsip politik pendidikan pada zaman kolonialisme Belanda. Di sini saya akan memaparkan dengan 6 prinsip politik pendidikan kolonialisme Belanda. Yang pertama yaitu gradualisme, yang kedua yaitu dualisme, yang ketiga prinsip konkordansi, yang keempat kontrol pusat yang ketat, dan yang kelima itu pendidikan yang tidak sistematis, yang keenam adalah pendidikan pegawai sebagai tujuan sekolah yang utama. Prinsip yang pertama yaitu gradualisme. Gradualisme sendiri apabila dijabarkan seperti sepengetahuan yang pernah saya baca, gradualisme itu merupakan suatu proses penghambatan pada masa proses pendidikan kolonialisme Belanda. Kenapa kok dijadikan penghambatan? Karena ada sebuah doktrin atau stigma yang mengatakan bahwa kalau rakyat pribumi atau bangsa Bumiputra diberikan pendidikan yang layak, maka akan timbul sebuah gerakan atau pertentangan terhadap pemerintah kolonialisme itu sendiri. Seperti contoh yang kejadian-kejadian di masa lalu, mereka rakyat pribumi tanpa diberikan pendidikan pun itu sudah banyak memberikan pemberontakan terhadap pada pemerintah kolonialisme Belanda. Itu yang tidak diberikan pendidikan yang layak, apalagi orang yang diberikan pendidikan. Jadi sederhananya seperti itu. Dan yang kedua itu ada prinsip dualisme. Dualisme sendiri ialah merupakan suatu proses pembedaan terhadap rakyat Bumiputra dan golongan bangsawan. Sebenarnya dari sumber-sumber yang saya baca itu ada 3 golongan, tapi di sini difokuskan terhadap 2 golongan karena pada saat itu penerapannya ada 2 sekolah. Yang pertama yaitu RC Class School, yaitu sekolah kelas atas, sekolah kelas 1 yang disukan kepada golongan anak-anak bangsawan. Sementara yang berikutnya itu ada Tweede Class School dalam bahasa Belanda, yang bahasa Indonesia itu artinya sekolah kelas 2. Mungkin sepemahaman teman-teman sekalian, sekolah kelas 2 di sini mungkin sekolah SD kelas 2. Tapi dalam masa kolonialisme Belanda, sekolah kelas 2 di sini dikhususkan kepada sekolah bagi rakyat jelata atau rakyat miskin pada masa itu. Prinsip yang berikutnya yaitu ada prinsip konkordansi. Nah, konkordansi di sini dimaksudkan ialah di mana sekolah-sekolah yang dibangun di Hindia Belanda pada saat itu harus berorientasi dengan Barat. Jadi, munculnya persetujuan sekolah negeri pada saat itu, sebenarnya yang saya fokuskan ini pada sekitar abad 1892 sampai 1920, di mana sekolah-sekolah yang dibangun oleh kolonial pada saat itu harus berorientasi dari Barat. Yang dimaksud berorientasi dengan Barat, ini setiap sekolah itu perlu izin dari pemerintah Belanda. Dan itu tidak hanya pemerintah yang ada di Hindia Belanda, namun juga pemerintah yang ada di Netherlands. Prinsip yang berikutnya yaitu kontrol pusat yang ketat. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan prinsip sebelumnya yaitu konkordansi. Proses kontrol pusat yang ketat itu diharapkan dalam penerimaan kurikulum, terus juga penerimaan murid, guru, itu juga harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak kolonialisme Belanda. Jadi tidak bisa tuh kita asal langsung nyalon, langsung istilahnya daftar masuk ke sekolah tanpa persetujuan dari pihak Belanda, itu tidak bisa. Dan itu pun tidak mudah. Itu harus dengan persetujuan pihak-pihak Belanda yang ada di Netherlands. Netherlands ini negara Belanda yang ada di Eropa. Dan yang berikutnya pendidikan yang tidak sistematis. Memasuki prinsip yang kelima, pendidikan yang tidak sistematis itu dapat kita ambil contoh seperti sekolah-sekolah terdahulu itu banyak terjadi perubahan. Tidak hanya perubahan kurikulum dan perubahan tata pengantar bahasanya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, namun juga bentuk orientasi sekolahnya. Seperti contoh, dalam penuturan bahasa, di salah satu sekolah yang didirikan oleh Belanda yaitu Algemene Middelbare School, itu mereka mendirikan 2 cabang. Yang pertama cabang yang ada di Barat dan cabang yang ada di Hindia Belanda. Mereka yang pertama itu untuk yang di Barat difokuskan menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar kurikulum. Dan pada tahun 1903 bahasa Yunani akhirnya dihapuskan dan difokuskan untuk menggunakan bahasa Perancis atau bahasa Belanda. Nah, itu merupakan salah satu contoh kenapa pendidikan pada saat itu dapat dikatakan tidak sistematis.
Contoh yang berikutnya, kenapa pendidikan tidak sistematis? Sekitar abad memasuki abad ke-19, sekolah kelas 1 maupun sekolah kelas 2 itu berganti nama. Meskipun susunan dan rancangan-rancangan isinya itu diperinciannya hampir sama. Seperti contoh pada saat itu sekolah kelas 2 itu diganti nama dari Tweede Classe School menjadi Folk School, yang artinya sekolah rakyat. Dan kemudian menjelma lagi yang sekolah kelas 1 menjadi dalam bahasa Belanda, yang artinya itu kalau zaman sekarang itu istilahnya dengan kita mengenalnya dengan ya. Itu saja salah satu beberapa contoh dari prinsip yang kelima itu tadi. Prinsip yang terakhir, prinsip yang keenam adalah pendidikan pegawai menjadi tujuan sekolah yang utama. Kenapa menjadi tujuan sekolah yang utama? Karena pada saat itu sebelum masa reformasi, kenapa disebut? Karena terjadi perubahan besar-besaran. Sekitaran abad ke-17, bangsa Belanda itu sebenarnya sudah memberikan pendidikan terhadap masyarakat Hindia Belanda. Namun pendidikan tersebut itu tidak sistematis, tidak berjalan secara sistematis. Kenapa saya mengatakan ini? Karena para murid yang diberikan pendidikan Hindia Belanda itu tidak ditentukan masa depannya, tidak ditentukan mau dikemanain gitu kan. Jadi ibarat percuma sekolah kalau tidak mendapatkan pekerjaan, anggapannya seperti itu. Karena kenapa kok tidak dapat pekerjaan? Karena orientasi yang Arab Belanda pada saat itu, mereka menganggap bahwa pendidikan akan mudah disalurkan apabila didasari dengan agama. Nah, maka dari itu tujuan daripada Belanda untuk memberikan pendidikan di Hindia Belanda itu sendiri ialah untuk mempengaruhi hapusnya, untuk melenyapkan ajaran Katolik yang dibawa oleh Portugis sebelum kedatangan Belanda dan menggantikannya dengan Protestan. Namun semua itu gagal karena masyarakat murid-murid Belanda yang pada saat itu yang diberikan pendidikan itu tidak jelas masa depannya mau dikemanain. Sederhananya seperti itu. Maka dari itu setelah zaman reformasi sekitar masuki abad ke-17 hampir ke dekade abad ke-18, terjadi perubahan besar-besaran di mana orang yang menempuh pendidikan Belanda baik dari bangsawan maupun dari kelas rakyat biasa itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Seperti contoh, ada pahlawan kita, pahlawan dari Belanda, namanya itu Ernest Douwes Dekker. Beliau merupakan rakyat Belanda, tapi beliau juga mendukung hak asasi atas masyarakat Hindia Belanda, masyarakat Indonesia. Jadi dia menjalankan pendidikan yang diberikan oleh Belanda, kemudian ikut serta dalam pekerjaan yang diberikan oleh Belanda. Beliau pernah bekerja di salah satu pabrik yang ada di Jawa pada saat itu. Dan pada saat itulah Ernest Douwes Dekker bertemu dengan dua rekannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo sama Ki Hajar Dewantara, atau yang nama aslinya tuh Suwardi Suryaningrat. Dan dari situlah kita mengenal kenapa pendidikan pegawai menjadi tujuan sekolah yang utama. Sebagaimana kita, kalau kalian pernah mendengar musik-musik ya kan, ada sebuah lirik dari Iksan Skuter mengatakan menjadi pegawai. Jadi pegawai di stempel mental Londo. Mungkin dari situlah kenapa dianggap pegawai itu identik dengan mental-mental yang diberikan oleh Belanda. Karena dilihat dari sejarahnya memang seperti itu. Tujuan sekolah itu emang dikhususkan untuk pegawai. Memang pada awalnya bangsa Belanda tuh diiming-imingi kalau kamu masuk ke pendidikan yang diberikan oleh saya, kamu akan mendapatkan kedudukan tertinggi dalam masa pemerintahan. Padahal dalam kenyataannya, kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari Belanda itu larinya akan menjadi pegawai atau jadi buruh. Dan itu dipekerjakan langsung oleh pihak Belanda itu sendiri. Sekian dari saya penjelasan tentang 6 prinsip politik pendidikan pada zaman kolonialisme Belanda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.